Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, haleluya. Yeah. Tuhan, kami datang dengan hati kami, Tuhan. Jiwa dan tubuh kami ikatkan di dalam pujian dan penyembahan kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Yes. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat,
kasih kiri tuh para para takara. Ini para takara kasih terima kasih ku. Diagungkan dan dipuja sampai Yes Lord, terima kasih Tuhan. Yesikirala parutuku shikara. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Yesikara tuku shikara paraka. Ialah pakasikira tuku harap. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, semuanya menyembah Tuhan. Pujilah Tuhan. Setiap yang berbahasa roh silahkan berbahasa roh. Hiaralah barata karatake. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Semua memuji Tuhan, menyembahmu Yesus, meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan namamu, sebab Engkau
adalah Allah yang layak dipuji. Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, kebenaran. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Inilah setiap hati kami Tuhan, yang senantiasa rindu dan rindu akan Engkau. Tuhan, ampuni segala ketidaktaatan kami, ketidaksetiaan kami Tuhan. Ampuni setiap ketegar tengkuan kami, kekerasan hati kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah darah dan pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau menopang kami dan menyelamatkan kami.
Engkau membebaskan kami dari segala kutuk, kutuk maut, kutuk celaka, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit. Dan hidup kami menjadi anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senantiasa selalu hadir dan rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, shalom. Ya. Mari kita tetap menjaga hati kita supaya tetap bersukacita ya. Jadi jangan biarkan hati kita untuk tergoda oleh apapun ya. Karena kalau sampai kita tergoda, maka itu melahirkan suatu dosa ya. Dan kita banyak dinasihati melalui pujian maupun firman. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa itu, untuk recovery itu tidak mudah ya. Dia membutuhkan bantuan, dia membutuhkan support, dia membutuhkan apa saja. Tapi tidak semudah itu Bapak Ibu kalau orang sudah jatuh ya. Tapi Tuhan itu setia, dia menopang kita ya. Nah, ada nasihat baik melalui pujian bahasa Jawa ya. Ini selama sekali tidak kita nyanyikan ya. Pujiannya Pak Kis ya. Pak Kis dari Mangkok Sitok. Sudah pernah Mas ya? Bahasa Jawa Bapak Ibu ya. Ya, yang mau joget silakan joget ya. Mangkok sitok gemletak ning dhuwur meja. Ukirane gambar kembang edi-bedi. Kapok yen aku tuminta dosa, rekasane tak rasa setengah mati. Dosa mono warisan Adam lan Hawa, kang jalari manungsa urip sangsara. Gusti Yesus sinalem mati sangsara ya, kanggo nebus dosane umat manungsa. Mangkok limo gemletak ing dhuwur meja. Ukirane gambar kembang edi-bedi. Yen wis rumangsa ditebus saka ing dosa, derek Yesus sing setya tekan ing pati. Mangkok sitok gemletak ing dhuwur meja. Ukirane gambar kembang edi-bedi. Yo kapok gak ilo yen aku tuminta dosa, rekasane tak rasa setengah mati. Dosa mono warisan Adam lan Hawa, kang jalari manungsa urip sangsara. Gusti Yesus sinalem mati sangsara, kanggo nebus dosane umat manungsa. Mangkok limo gemletak ing dhuwur meja. Ukirane gambar kembang edi-bedi. Yen wis rumangsa ditebus saka ing dosa, derek Yesus sing setya tekan ing pati. Dosa mono ya, dosa mono warisan Adam lan Hawa, kang jalari manungsa urip sangsara.
dosa panjenengan lan kula. Nebus dosane umat manungsa. Pangkal limo gemeta ing dhuwur meja. Ukirane gambar-gambar ketipeni yen wis rumangsa ditembus saka ing dosa. Derek Yesus sing setya tekaning pati. Derek Yesus sing setya tekaning pati. Derek Yesus sing setya. Derek Yesus sing setya tekaning pati. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bersaksi? Dipersilakan. Mari. Ada yang mau bersaksi? Wow. Masa tidak ada berkat sama sekali Bapak Ibu? Saksikanlah ya. Ada waktunya kita saksi ya. Ini diberi kesempatan untuk yang ada berkat ya, ada kesaksian ya. Silakan. Para pemuda. Nah, kok enggak ada ini? Bapak Ibu, kita biasakan ya, selagi Tuhan memberikan apa? Waktu kita untuk bersaksi. Karena Tuhan itu baik. Amin. Sekecil apapun Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak terjadi ya. Jadi sampai detik ini kita masih diberi hidup ya, diberi nafas ya, itu luar biasa. Amin. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana kalau orang-orang itu apa? Kita itu ada di dalam situasi yang luar biasa menderita. Seperti di Afghanistan ya, seperti di Palestina, seperti di tempat-tempat peperangan. Tentu kita tidak ingin menginginkan di sana. Tapi anehnya ketika kita apa? Masuk dalam kondisi yang seperti sekarang ini, enak, nyaman gitu ya. Kita seringkali kurang bersyukur ya. Bersaksi itu adalah salah satu yang apa? Mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya mungkin silakan ada yang mau bersyukur Bapak Ibu. Nah, Munarman ya. Ini sepuh ya, sudah sepuh. Tetapi menjadi teladan bagi kita semuanya. Mau bersaksi, anak-anak muda jangan sampai kalah. Shalom Bapak Ibu. Anak saya menerima berkat, Daniel itu pusal, jatuh, kepleset tidak tahu, tendang bal tidak tahu, anak saya dikasih 3 hari sudah pulang. Tapi keadaannya yang baik, anak Daniel itu udah pulang dari rumah sakit, ini sembuh. Terima kasih Tuhan berkati. Satu lagi anak saya Mujarto, saya doa setiap hari, setiap saat anak saya itu pindah di Jawa, di Madiun. Ini dah pulang dari Medan. Doa saya dijawab oleh Tuhan. Tuhan punya sangat baik. Saya doa apapun dijawab Tuhan. Terima kasih, itu kesaksian saya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, itulah orang tua ya, selalu mendoakan anak-anaknya. Walaupun setiap anak kadang-kadang lupa mendoakan orang tua. Ya saya mau tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang merasa jadi anak, yang masih punya bapak dan ibu, yang selalu berdoa untuk bapak ibunya? Ayo ngacung, setiap hari siapa yang mau mendoakan? Ayo. Nah ya toh, ya. Makanya kalau bagi orang tua Bapak Ibu, itu punya tanggung jawab, memang dia secara kasih, dia selalu berdoa untuk anak-anaknya. Tanpa doa orang tua, kita ini juga lemah ya. Makanya jangan anggap enteng tentang doa. Orang tua juga tidak pernah, kalau dia misalnya tidak didoakan oleh orang anak-anaknya, maka dia juga akan ada terjadi sesuatu hal ya. Jadi doa itu penting Bapak Ibu. Karena doa mengantarkan orang kepada kebahagiaan. Doa mengantarkan orang kepada sukacita. Doa mengantarkan orang kepada kesembuhan. Doa mengantarkan orang juga kepada selamat dari segala malapetaka. Jadi
menawi kita itu tansah ndedonga itu rahayu wong ingkang pracaya, rahayu wong ingkang pitados nggih, rahayu tiyang ingkang pitados, rahayu wong kang percaya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang ingin berbahagia dan menghilangkan kesusahan? Siapa yang susah hari ini coba? Yang susah hari ini. Kalau Bapak Ibu datang dengan wajah ini nggak kelihatan soalnya pakai masker gitu ya. Jadi nggak kelihatan ya. Ayo. Nah, kalau Bu Titus ketawa kelihatan gitu ya. Tapi yang lainnya ya. Jadi ayo kita sukacita. Ini kita naikkan pujian ya. Rahayu wong kang pracaya. Ya. Ayo Bapak Ibu kita berdiri ya. Sira nandang susah nganti ora bisa guyu, ora tenan tanggunganmu, lepaskan segala kesusahan ya. Esok sore leko pikir nganti ora bisa guyu, nek sira rasane ngeluh. Makanya datang kepada Tuhan. Ayo sowan. Ayo sowan marang Gusti, mesti bakal ditulungi, ngudarake tanggunganmu. Tuhan pasti membebaskan kita. Tabungan cahayamu, waktu Gusti amberkahi, paring tetep ning atimu. Gusti
kiri kananmu, ojo susah. Nah, sekali lagi katakan, Gusti tansah amberkahi. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini rahasia tiang ingkang pitados menika Gusti tansah amberkahi. Amin. Pramila sampun cuwa ing manah sampun susah ya. Awet Gusti menika tansah amberkahi. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ini adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap hari kita bisa mendapatkan kesusahan, sakit, kemudian juga barangkali ada mengalami segala ujian, tantangan. Tapi percayalah bahwa kuasa Yesus, bilur Yesus ya, itu sudah menyelesaikannya. Di atas kayu salib Tuhan sudah selesaikan. Jadi kuasanya yang luar biasa. Salibnya itulah yang memberikan kita kelepasan, saudara. Makanya marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita naikkan pujian ini ya. Kuasamu ya. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Kuasamu memulihkan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar.
Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami telah menyembahmu, telah memujimu, sebab Engkau adalah Allah yang layak kami sembah. Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Kami yakin dan percaya pada saat kami memuji Tuhan, Allah duduk di atas puji-pujian umatnya di dalam nama Yesus. Dan pada saat kami menyembah, Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kami semuanya. Hadirat-Mu nyata dan turun atas kami semuanya. Kami rindu akan sabda-Mu, kami rindu akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Demikian juga setiap kami yang hadir, yang mendengarkan, urapi dengan urapan yang baru. Kuasa Roh-Mu yang kudus turun atas kami semuanya. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Salam. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus, kita semuanya sudah melewati dalam minggu-minggu di mana kita ada di bulan Maret. Kami yakin dan percaya kita semuanya diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, sekalipun ada tantangan, ada rintangan dalam situasi dan kondisi tidak hanya pandemi, tetapi juga situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kemenangan dan kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita semuanya. Apa amin? Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-7. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7, yang demikian firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan sama-sama amin. Kami persilakan untuk senyum ke sebelah kanan atau sebelah kiri, di mana ada orangnya silahkan ya. Senyum kanan, senyum kiri. Kami yakin dan percaya kita semuanya, hati kita senantiasa tersenyum di dalam Tuhan. Lebih-lebih di masa-masa pandemi ini, kita harus senantiasa genjot senyum kita, tetap semangat untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus kami ulangi sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini tidak bisa didekati dengan pemikiran, baik pemikiran yang sifatnya awam, pikiran yang sifatnya akademis maupun kuantum, tanpa batas, sekalipun juga tetap terbatas. Amin. Tanpa batas itu karena apa? Karena orang ini memang spesialisnya itu seperti ini. Albert Einstein, dia punya pemikiran yang kuantum karena di bidang fisika tidak ada orang yang menyamai. Tetapi suruh bercocok tanam tidak bisa. Tidak terbatas tetapi tetap terbatas. Karena itu semua masih level manusia. Tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Banyak orang membiarkan hatinya tidak terjaga, sehingga mengalami banyak masalah, banyak pergumulan dan pergumulan, tantangan dan tantangan di dalam kehidupan. Karena sementara yang satu harus berpikir ke kanan, yang satu berpikir ke kiri. Karena apa? Karena hati yang tidak terjaga, sehingga banyak mengalami banyak persoalan dan persoalan.
bahwa hati dan pikiran adalah perkara yang penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap manusia yang hidup pasti punya hati. Amin. Katakan kepada sebelahmu, manusia yang hidup pasti punya hati. Punya pikiran. Siapakah manusia itu? Kalau seseorang ditanya siapa kamu? Siapa manusia itu? Manusia adalah makhluk yang berpikir. Karena jatuh di dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa manusia tidak berpikir. Dia hanya pakai hikmatnya Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mulailah berpikir dan berpikir. Sehingga kita harus mampu untuk melepaskan pikiran-pikiran kita. Siapa yang mampu untuk melepaskan? Yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bahwa hati dan pikiran adalah perkara yang penting di dalam kehidupan manusia. Mengapa hati dan pikiran itu sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya? Kalau saudara ditanya, saudara itu siapa? Manusia itu siapa? Manusia artinya adalah berpikir. Ya. Manusia itu berpikir dan berpikir. Karena sudah jatuh di dalam dosa. Mengapa hati dan pikiran itu sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya? Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Hati dan pikiran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena hati itu akan menentukan jenis pikiran saudara dan saya. Hatimu menentukan jenis pikiranmu. Hati saya menentukan jenis pikiran saya. Hati saudara menentukan akan jenis pikiran saudara. Sehingga setiap manusia itu berpikir antara Pak Riyadi dan saya pasti berbeda. Demikian juga dalam kehidupan kita, apa yang kamu makan itulah ya hidupmu. Jadi hidup kita itu ya apa yang kita makan. Kalau kita makan firman Tuhan ya maka hidup kita akan seperti itu. Tapi kalau kita makan nasi ya hidup kita seperti bagaimana kita orang makan nasi kan gitu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mengapa hati dan pikiran itu penting di dalam kehidupan kita? Demikian juga di dalam kehidupan orang percaya, karena yang pertama hati menentukan pikiranmu. Hatiku menentukan pikiranku. Hati saudara menentukan pikiran saudara. Itu memang tidak bisa diuka-uka, itu sudah filsafatnya memang seperti itu. Hati menentukan jenis pikiran saudara dan saya. Kalau saudara punya hati seperti ini, maka pikirannya seperti ini. Sehingga apa yang kita terima, itulah yang menjadi produk kita. Seseorang kalau hatinya bersih di dalam Yesus, timbul pikiran yang bersih. Sehingga kita setiap hari, setiap saat harus menguji hati kita, pikiran kita. Kalau seseorang itu hatinya kotor, maka timbul pikiran masuk pada kekotoran. Sekalipun kelihatannya itu baik, tetapi siapa yang bisa menilai hati kita? Ya diri kita sendiri, yang utama adalah Tuhan. Sehingga kita perlu merenung dan merenung bagaimana dengan hidup saya, bagaimana dengan hidup saudara dan saya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius 15 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dimulai dari mana? Dari hati. Karena dari hati, ya Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dimulai dari hati dulu. Jadi yang namanya kejahatan itu bukan nyolong pelem, nyolong apa. Itu memang kejahatan, itu kan produk daripada buah daripada kejahatan. Tetapi sejak semula yaitu karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Mengeluarkan berita-berita hoak, itu semua dimulai dari hati. Kalau Bapak Jokowi dikatakan ini. Nah, orang yang mengatakan karena hatinya jahat.
Kalau hatinya bersih, baik, misalnya ada kelemahan tetap didoakan. Boro-boro mendoakan. Karena hatinya sudah kotor, sudah tidak bersih, maka keluarnya ya berita-berita wah Pak Jokowi itu terlibat PKI keturunan ini dan itu di media-media pada waktu itu. Bagaimana untuk bisa menjatuhkan? Karena apa? Karena seseorang hatinya itu jahat. Sehingga pengungkapannya ya seperti yang ada di media itu. Demikian juga seseorang dikatakan tidak benar. Lah nek bagi saya misalnya mengatakan, Pak Tri gini, ya enggak apa-apa. Kalau itu tidak fakta berarti produk daging. Nek produk daging pasti munculnya kemarahan, kemudian perkataan yang sia-sia. Lah kita yang produk roh, saudara yang produk roh, apa yang terjadi? Mengasihi, mengampuni, mendoakan, itu adalah tugas kita sebagai konselor, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, sumpah palsu, hujat dan lain sebagainya, menghakimi, mengutuki, dan lain sebagainya. Lah kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita harus bertobat untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita harus bertobat. Oleh sebab itu setiap saat, setiap waktu kita duduk diam, entah itu di kamar, di ruang tamu maupun di mana sedang apa, kita bisa mengoreksi hati kita. Ya Tuhan, ampuni saya. Ya Tuhan, ampuni saya. Inilah dosaku, inilah pikiranku, inilah hatiku yang jahat, hatiku yang sia-sia. Sehingga kehidupan kita akan senantiasa dibersihkan dan dibersihkan. Yang kedua, mengapa hati dan pikiran itu sangat penting di dalam kehidupan kita dan terus menjadi sorotan. Baik sorotannya Tuhan, demikian juga kita sebagai orang percaya pun juga harus menyorot juga hati kita. Karena hati dan pikiran menentukan perbuatan dan tindakan. Hati dan pikiran menentukan perbuatan dan tindakan. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya, ya memusuhi Allah dengan segala apa yang dikerjakannya. Dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi perbuatan yang jahat itu dimulai dari hati. Kalau tidak dijaga maka iblis akan menggocok, akan menyerang dalam hati saudara dan saya, menyerang pikiran saudara dan saya, sehingga kehidupan kita akan berpikir, bercara pandang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu hati harus tetap dijaga. Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau kita buka di dalam Matius 16, coba dibuka Matius 16 ayat yang ke-22, 23. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tapi sebelumnya ayat yang ke-21. Sewaktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkannya pada hari yang ketiga. Tetapi bagaimana Petrus? Reaksi Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus. Loh, Yesus saja ditarik. Karena cintanya Petrus pada Yesus. Maunya itu Petrus jadi penasehat. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maksudnya Petrus menegur Yesus.
Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Nah, Petrus seperti itu. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Maksudnya hal itu adalah lalu dibunuh dan dibangkitkannya pada hari yang ketiga. Ya hari yang ketiga ini tidak mungkin. Orang yang mati ya mati. Ini pikiran manusia. Pikiran yang terbatas. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Loh, apakah perkataan Petrus ini salah? Tuhan memberitahukan masalah berita, masalah penderitaan dan kematiannya. Aku akan ke Yerusalem, kemudian aku akan banyak menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh. Dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lah di sini semakin Petrus tidak tahu apa yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi apa yang terjadi, Petrus seolah-olah dan memang sungguh-sungguh membela, jangan sampai Tuhan kau mati. Tetapi justru Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Enyahlah engkau iblis yang ada di dalam dirimu, Petrus. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Loh, perkataan Petrus baik mengingatkan, tetapi Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Enyahlah, pergilah engkau iblis daripada pikiranmu dan hatimu. Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Kematian itu harus terjadi bagi Yesus. Sebab biji itu harus ditanam supaya nanti bisa tumbuh. Demikian Yesus adalah biji yang agung, harus mati, menderita mati, kemudian 3 hari bangkit. Lah bangkit ini yang tidak diperhitungkan oleh Petrus. Karena apa? Manusia itu terbatas. Sehingga kadangkala sulit untuk memahami apa yang diperkatakan oleh Yesus. Sekalipun dekat, kalau tidak diberi karunia oleh Roh Kudus untuk memahami, tidak akan bisa. Sekalipun kita sekolah teologi, belum tentu bisa memahami firman Tuhan kalau tidak Roh Kudus memberikan penerangan di dalam kehidupan kita. Ilmu itu penting. Tetapi kalau tidak ditundukkan kepada di bawah kaki Tuhan, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Ya hanya sekelas, hanya masuk di pikiran saja. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita berpikiran sesuai dengan pikiran dunia. Bila kita berpikiran jahat, sekalipun kelihatannya baik seperti Petrus, tetapi hatinya ternyata dikuasai oleh iblis. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Kalau bisa Tuhan jangan mati. Aku cinta engkau Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Petrus tidak seperti yang dipikirkan oleh Tuhan. Kita berpikiran sesuai dengan pikiran dunia bila kita khawatir dan takut. Siapa orangnya yang tidak khawatir dan takut? Tetapi kalau kita terus hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan karena situasi pandemi, situasi ekonomi dan lain sebagainya, maka di situ iblis akan menggojok kita, menyerang kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Berita-berita yang ada di media ini justru bisa membuat orang-orang itu semakin menghadapi ketakutan dan ketakutan. Kemarin kami sore jam 18 sampai jam 20 mengikuti seminar lewat Zoom yang disampaikan oleh Dr. Teguh Wijaya dari Kudus. Karena kami juga diberikan teman, kemudian saya ikuti bagaimana kita hidup bersahabat dengan damai, yaitu dengan virus COVID-19. Bagaimana kita menyikapinya? Sebab mau tidak mau, virus tetap ada di dunia dan virus tidak akan mungkin bisa mati. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Maka ada beberapa hal supaya kita tetap bisa hidup dan hidup untuk kemuliaan Tuhan sementara virus tetap berjalan.
Langkahnya menurut segi medis, satu adalah vaksinasi. Vaksinasi. Yang kedua adalah mengikuti protokol kesehatan 5M. Dulu 3M, sekarang 5M. Kemudian pola hidup yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah doa. Trust in God, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan damai, dengan virus, dengan berbagai penyakit yang ada di sekitar kita. Maka kita kerjakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Tetapi jangan lupa, percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya, kita berdoa dan berdoa. Karena dengan hati kita berdoa, hati ini sukacita, maka antibodi kita, imun kita ini semakin naik. Tetapi kalau kita marah-marah, kita susah, ngersulo, ngedumel, maka apa yang terjadi? Justru imun menjadi rendah, penyakit itu masuk. Sehingga dokter mengatakan kemarin itu, banyak orang terlalu takut dan takut. Kalau saya hanya cukup minum 1 hari itu multivitamin dengan dosis tertentu. Tetapi ada juga pasien yang mengatakan pada Pak dokter ini, Dokter Teguh Wijaya, kenapa saya 2 hari tidak bisa tidur? Lah apa yang kamu minum? Vitamin. Vitamin ini diminum, vitamin ini diminum, vitamin ini diminum. Lah akhirnya tubuh itu kan semua saraf-saraf jadi hidup. Sehingga 2 hari 2 malam tidak tidur tidak apa-apa. Tapi itu kan overdosis. Istilahnya kalau motor digas terus, akhirnya mesinnya kan juga akan lemah juga. Jadi jangan terlalu takut. Takut ya takut bisa, tetapi kalau terlalu takut akhirnya memproteksi dirinya untuk minum ini, minum ini, minum ini, minum ini, dan akhirnya tidak terkendali. Kemudian akhirnya kok seperti ini? Seperti yang juga disampaikan oleh Mas Sadra, saya tanyakan, ini pertanyaan bagus ini. Cuma jawabannya tidak tak sampaikan ya kepada Bapak Ibu Saudara semua ya, karena tidak forumnya kan itu. Saya tidak tanya tak sampaikan. Sehingga saya ada masukan-masukan juga. Sekalipun hamba Tuhan, kita pun juga sedikit banyak bisa menyelami di ilmu seperti itu. Apalagi beberapa waktu yang lalu pada waktu kuliah oleh Dr. Sondang, masalah kesehatan disampaikan. Ini tak ikuti lagi, tambah cetha lagi. Karena memang sekarang ini kita harus belajar dan belajar. Belajar firman Tuhan, tetapi juga belajar ilmu-ilmu disiplin yang lain. Paling tidak bisa menambah wawasan, sehingga kita tidak perlu takut. Kalau sampai takut, ya takut dilepaskan dalam nama Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas saudara dan saya. Amin. Takut bisa, tetapi kalau terlalu takut, memproteksi dirinya itu terlalu berlebihan, justru berakhirnya dengan ketakutan. Jangan-jangan lah gitu. Makan ini jangan-jangan lah, semuanya diukur standar aja. Sehingga kalau menurut WHO isi piringku kan itu. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang isi piringku. Dengan apa? Dengan karbohidrat 1/4. Kemudian dengan sayur mayur 1/4 atau 1/3. Kemudian dengan lauknya bagaimana? Cukup 1/3 aja. Buah-buahan 1/3. Susu kalau ada, kalau tidak ada ya kita alternatif yang lain. Jadi santai aja, yang penting murah meriah, tidak usah perlu beli yang mahal-mahal. Kalau saya seperti itu. Tidak ada buah pace di depan ada, di jus kan itu. Kan enak. Jadi yang penting ditanya setiap hari makan buah, ya buah. Entah itu buah pace, buah apa, seperti buah kan gitu. Dan buah pace pun juga menurunkan kolesterol, menurunkan untuk tekanan darah tinggi, sehingga kondisi kita akan tetap sehat karena Tuhan Yesus. Amin. Lah langkah-langkah secara alamiah ya kita seperti itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita berpikiran sesuai dengan pikiran dunia bila kita mengejar hal duniawi. Kita ingin beli mobil, tidak salah. Tetapi kalau belum waktunya Tuhan, ya kita berdoa saja. Seperti Pak Hadi pada waktu itu. Duduk kamar kok ditempel no mobil sedan Mercy. Akhirnya yang terjadi, Pak Hadi saya minta brosurnya 1, tak tempelin no mah itu.
Wes, kalau di rumah kita berdoa sama Tuhan, kira Tuhan berkati mobil Tuhan seperti ini. Tapi dene turunnya kolte, ya sudah bersyukur aja. Yang penting kita manusia hidup itu punya visi dan misi, punya angan-angan, punya cita-cita. Kalau manusia sudah tidak punya angan-angan, cita-cita, namanya manusia yang tidak normal. Tetapi yang jelas jangan melebihi kekuatan yang memang Tuhan jatahkan. Demikian juga kita berpikiran sesuai dengan pikiran dunia bila kita mengejar yaitu tidak suka akan kebenaran. Berpikir merasa benar. Itu berpikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran-pikiran duniawi. Merasa dirinya benar, yang lain salah. Kemudian akhirnya terjadi, ya sudah akhirnya menyalahkan dan menyalahkan. Lah kita jangan sampai seperti itu. Saya sampai hari ini pun belajar dan belajar. Nah, bagaimana agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan atau pikiran yang dikuasai oleh iblis? Oleh sebab itu seperti yang Pak Triadi katakan tadi, masalah hati dan hati harus tetap dijaga. Bagaimana agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan dan pikiran dikuasai oleh iblis? Yang pertama adalah Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kalau saudara baca WA di grup GKB, bahwa taman itu harus dipelihara dengan baik. Kemudian kalau ada ranting-ranting harus dipangkasi supaya apa? Tidak timbul semak belukar. Hati kita harus dijaga, dipelihara supaya tidak ada semak belukar di dalam hati saya dan saudara. Amin. Kalau hati saudara dan ada semak belukar, kalau saudara sebagai seorang suami, maka istri akan apa? Akan kena kecocok terus dan akhirnya kan iki suamiku janjane ketemper ndi kok nyocoki terus kan gitu. Demikian juga kalau seorang istri hatinya penuh dengan semak belukar, apa yang terjadi? Kasihan suaminya. Lah nek suaminya berpikir pendek, istriku kok hatinya semak belukar, nek tak obongnya ben nek terbakar habis kan yo resik itu. Nah dibakar pakai apa? Kalau pakai perkara jasmania, lah itu menyimpang. Tetapi kalau dibakar dengan kuasa Roh Kudus, maka semak belukar itu akan menjadi baik dan baik. Malah menjadi kesaksian. Seperti Musa melihat semak belukar yang terbakar. Akhirnya kemuliaan Tuhan. Nah kalau ada semak belukar di dalam hati kita, satu dengan yang lain, maka harus berdoa dan berdoa. Supaya nanti kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu pikiran kita, hati kita, supaya tidak dimasuki iblis, dimasuki roh kesusahan macam-macam, maka harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Demikian juga yang kedua, bagaimana kita menjaga hati supaya tidak dirongroi oleh iblis. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-8 seperti tadi. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan sama-sama, pikirkanlah semuanya itu. Yang mulia, semua yang mulia. Yang tidak mulia, ora usah dipikir, didelete aja, tolak di dalam nama Yesus, gitu aja. Semua yang adil, yang tidak adil, ya tidak usah dipikir. Sebab firman Tuhan tidak suruh untuk memikir. Ya ditolak di dalam nama Yesus. Semua yang suci, pikirkanlah itu. Katakan sama-sama sambil menunjuk pikiran. Ya. Pikirkanlah itu. Kepada sesamanya, kepada sebelahnya, pikirkankah itu. Hai suami, pikir itu ya. Pikirkanlah itu. Kalau kepada istrinya, pikirkanlah itu. Pikirkanlah semuanya itu. Yang suci, yang tidak suci, tolak di dalam nama Yesus.
Ada orang yang membicarakan saudara, yang ngelek-ngelek saudara asal tidak ngelek kan itu. Ya. Ya. Yang ngelek-ngelek saudara, apapun beritanya, maka apa yang terjadi? Tolak di dalam nama Yesus. Terus gitu aja. Tidak perlu dipikir. Nanti masuk kamar tidur kalau mikir, wong iku ora mikir aku mikir masalah itu lah, percuma. Bisa jadi stres dan lain sebagainya, kuciwo itu susah itu. Pikirkanlah itu yang suci, semua yang manis. Ya, kalau ada yang manis-manis itu pikirkanlah itu. Sing pahit-pahit aku tidak mau. Kanggo ngopo mikir sing pahit-pahit ya. Saudara dibuat pahit orang, kemudian saudara mikir wong iku gawe pahit aku kenapa yo. Itu. Nek tipenya saudara blaming, maka akan terjadi menyalahkan. Kenapa orang itu pahit? Waduh salah itu. Tapi nek tipenya saudara itu plegiting, waduh kenapa orang membuat pahit aku? Waduh, apa aku sing salah ya? Apa aku sing salah? Jadi setiap mau tidur, apa aku sing salah ya? Itu tipe plegiting, di mana menyalahkan diri sendiri. Lah sing apik piye? Haleluya, puji nama Tuhan. Kan situ aja. Segala hormat untuk nama Tuhan. Kita harus memiliki tipe, yaitu tipe harmonis. Yang manis itu yang dipikirkan, yang tidak manis yang membuat pahit-pahit, orang usah dipikir. Marai sutris, hidup ini bukan untuk memikirkan yang jahat, yang jelek-jelek. Lebih baik kita bekerja untuk Tuhan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sing biasanya masrah ya, kerja buat Tuhan selalu manis, kan gitu. Pikul salib Yesus selalu senangnya, kan gitu. Nah mikir sing macam-macam, urip pikir banyak rekosone secara jasmani ya. Kok ditambahi dengan muatan-muatan yang berat. Lebih baik happy di dalam Tuhan. Pindang siji dadi papat yo, puji Tuhan, kan gitu. Ya. Kadangkala saya berpikir dengan istri, aku tak eling-eling tahun 70 dhisik iku tahun 70 iku pindang siji dadi papat, dadi 5 anake 5 kayak itu. Biasa kan saudara 5 jadi pindang siji dadi enggak masalah. Nah kita nostalgia lah, nostalgia untuk yang baik. Jadi tidak mengeluarkan banyak biaya. Kepuri beli pindang, nanti pulang kemudian dimasak. Sudah nasi dengan pindang itu. Dene ubo rampene ora usah tak critakno kan gitu. Iya, ndak usah diceritakno. Ono rempel, ono ati, ono ingkung macam-macam ora usah diceritakno kan gitu. Wah Pak Tri berarti bohong enggak. Misalnya ada ingkung ya besok atau nanti adang-adang berkati Tuhan. Ada. Apalagi ada tetangga punya kerja, sudah enggak usah masak, Bu. Nanti pasti ada berkat. Diyakini aja. Lah segitu aja. Bukan kok nyagerin ndok isi blorok, enggak. Tetapi yang jelas kita harus bijaksana sehingga apa yang kita masak ini tidak sia-sia, tidak mubazir. Sehingga yang ada di kulkas untuk hari esok, tidak untuk hari ini, karena hari ini sudah diberikan dari tetangga. Itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang manis pikirkanlah itu, apa yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jangan yang macam-macam. Jadi pikirkanlah. Seorang ahli berpendapat, manusia hidup itu hanya tubuh dan roh, tidak ada jiwa. Ya. Ada trikotomi, ada dikotomi. Trikotomi tubuh, jiwa dan roh. Tapi dikotomi adalah tubuh dan roh. Yang beraliran seperti ini, jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah roh manusia yang mulia dari Tuhan yang ditutupi oleh pikiran manusia. Karena manusia berpikir itu setelah jatuh dalam dosa. Sebelumnya pakai apa? Pakai hikmat. Hikmat Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama, sehingga pikiran ini harus dilepaskan. Pikiran-pikiran yang jahat dilepaskan, kita berpikir yang baik biar sesuai dengan hikmatnya Tuhan. Oleh sebab itu, segala hal-hal yang buruk tidak usah dipikirkan, tapi didelit aja dalam nama Yesus. Aku lepaskan, aku tolak dalam nama, dan aku berpikir yang indah-indah di dalam Tuhan. Yang ketiga, hanya fokus pada Tuhan. Jangan gagal fokus. Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Katakan sama-sama, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Ini artinya
perkara yang di bumi itu adalah kepahitan, kemarahan, kejengkelan, sakit hati, luka hati, itu maksudnya seperti itu. Pikiran yang sia-sia. Tapi pikiran-pikiran yang di atas itu ya tadi, yang adil, yang mulia, yang sedap didengar, yang jelas bagaimana misi Tuhan lewat kasih dan pelayanan. Itu perkara-perkara yang di atas. Lah itu yang perlu untuk dipikirkan. Kemudian yang jahat, yang ini dan itu di bumi tidak usah dipikirkan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya di bumi itu adalah dunia penuh dengan segala persoalannya. Kepahitan, sakit hati, luka hati, kedendaman, segala yang sia-sia itu ditolak di dalam nama Yesus. Nah, kalau hidup kita senantiasa memikirkan perkara di atas, maka kehidupan kita pasti akan menjadi luar biasa. Sekalipun orang itu menyakiti hatiku, tetapi justru gunakan untuk saudara punya ilmu untuk anti tolaknya. Aku mengampuni, aku memberkati di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir melimpah atasmu dalam. Terus gitu aja. Sebab di mana manusia hidup itu tidak disakiti, menyakiti, itu memang seperti itu, seperti pelajaran Bu Moi, memang demikian. Manusia hidup itu kalau tidak menyakiti, disakiti. Lah pilih mana? Orang pilih kabeh. Supaya tidak milih memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saya tetap belajar dan belajar sampai hari ini belajar. Belum sempurna. Sebab kami tidak ingin cepat-cepat sempurna. Sebab kalau cepat-cepat sempurna itu masuk balik papan. Iya. Salah seorang dosen mengatakan bahwa kematian, jangan tahu dengan kematian, karena kematian adalah pintu gerbang masuk di dalam kekekalan. Gitu. Nah tentu saja kita mati di dalam Tuhan. Apakah ada amin? Sehingga selama kita hidup seperti filsafat Jawa, mati sak jroning urip, urip sak jroning mati kan gitu. Dan itu sesuai dengan Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Aku hidup adalah mati buat Kristus, dan mati adalah keuntungan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang keempat, supaya pikiran kita tidak digocok oleh iblis, memperbarui pikiran dan hati dengan firman dan pimpinan Roh Kudus. Kami undang pemain musik untuk maju ke depan, karena kita juga akan mengakhiri. Bagaimana agar tidak jatuh dalam pencobaan dan pikiran yang dikuasai iblis? Memperbarui pikiran dan hati dengan firman. Oleh sebab itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita penuh dengan kekuatan-kekuatan yang dipikirkan oleh iblis. Dengan pikiran-pikiran duniawi, maka apa yang terjadi? Kita harus lepaskan dan lepaskan dengan apa? Dimasuki firman Tuhan. Dimasuki oleh firman Tuhan, dimasuki oleh Roh Kudus. Kita membuka hati kita, biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, menjamah kita dan menjamah kita. Jadi di dalam kehidupan kita masing-masing, pikiran ini penuh dengan kekuatan-kekuatan kuasa gelapan, pikiran-pikiran dunia. Kita lepaskan dengan apa? Satu memang harus kita lepaskan semua dalam dan kemudian diisi dengan pikiran baru, yaitu firman Tuhan. Dan dipenuhi dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga hati kita, pikiran kita dipenuhi oleh firman dan Roh Kudus, sehingga kita memberikan perkara-perkara yang di atas. Sehingga kehidupan kita pasti dibuat berhasil. Buka hati dalam kehidupan saudara dan saya. Izinkan firman Tuhan masuk dalam pikiranmu, hatimu, dan Roh Kudus menjamah engkau. Mari kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Ku buka hati, ya. Haleluya Yesus. Ku buka hati Tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
di dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan buka hati. Ku buka hati ke jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati ke jamaatmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Oh haleluya Yesus, haleluya. Selalu jaga hati dan pikiranmu di dalam Tuhan, maka hidupmu, hidup saudara dan saya akan ada sukacita, damai sejahtera. Marilah pastikan diri kita yang sekarang ini sedang di dalam situasi pandemi, dalam situasi di mana saudara bergumul, hendaknya hati kita, pikiran kita, hidup kita tetap ada sukacita dan damai sejahtera, sehingga kita bisa berdoa, berkarya, bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Siarabata karamasi, kiarabata karamasi, kirukutukurku. Siarabata karamasi. Biarlah Tuhan aku membuka hatiku, membuka pikiranku untuk firman-Mu dan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami memikirkan perkara-perkara di atas. Kehidupan kami tetap ada sukacita, damai sejahtera, sehingga kehidupan kami dimampukan untuk berdoa, untuk beribadah, untuk berkarya, bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami rindu akan kasih-Mu, kuasa-Mu. Sebentar lagi kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu. Tuhan memberkati, jamah dengan kasih dan kuasa-Mu. Yesus luar biasa. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan berkati. Setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan memberkati. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Marilah kita bersama-sama, kita nanti akan menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu kita berdoa untuk roti dan anggur. Biarlah Tuhan mengurapi menjadi tubuh dan darahnya. Karena kami yakin dan percaya tubuh Yesus, darah Yesus adalah tubuh Yesus dan darah Yesus yang kuat, yang sehat, yang segar, yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk terus menikmati langkah-langkah yang Tuhan kehendaki, sehingga pikiranku, hatiku tetap ada di dalam genggaman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kita naikkan, kita selalu bersyukur. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu,
yang terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesus, kemari Bapakku, kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapa yang penuh kasih, pada saatnya Bapa kami datang kepadamu, kami berdoa untuk persembahan, untuk taburan, untuk perpuluhan dan kolektor. Tuhan memberkati. Biarlah semuanya boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Setiap kami yang telah memberikan, Tuhan memberkati. Bahkan juga persembahan lewat kehadiran kami, hati kami, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, swasta, kaum pocoan, pengacara, sopir, demikian juga bengkel, dan lain sebagainya. Semuanya Tuhan memberkati. Jamah dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pernikahan Mbak Feti dan Mas Beni hari Kamis tanggal 11 bulan Maret 2021. Tuhan memberkati. Amin. Jamah dengan kuasa-Mu jam 10 pagi. Semua pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati. Calon pengantin, keluarga masing-masing dari pihak laki-laki perempuan, Tuhan memberkati. Demikian juga untuk Biston, yaitu malam Kamis, Tuhan memberkati jam 6 sore. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Demikian juga untuk persiapan-persiapannya, Tuhan memberkati. Baik di gereja maupun di rumah, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan untuk pasien-pasien yang terpapar COVID. Engkau jamah, Engkau berikan kelegaan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga anggota keluarganya, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Engkau jagai dan lindungi dengan kuasa-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini,
pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Roh maut, roh celaka, aku tolak, aku batalkan di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat Tuhan, bila berkat-berkat surgawi mengalir melimpah dahsyat luar biasa sekarang ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Tuhan memberkatimu.